Sesaat lagi akan kita ikuti Kultum Ramadan dipersembahkan Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa radio yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, pada sore hari ini kita masih diberkati oleh Allah, masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati ad-dinul Islam. Pemirsa radio yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini saya akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Sosok Rasulullah adalah Rasulullah Muhammad SAW ini adalah sosok panutan, sosok teladan sepanjang masa yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Karena melalui beliau kita bisa menikmati ad-dinul Islam. Melalui beliau firman-firman Allah di dalam Al-Quran disempurnakan. Maka tidak ada alasan ketika kemudian kita tidak meneladani beliau. Tergambar pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju waha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsir. Sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat menyebut, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka dari surat ini, surat Al-Ahzab ayat 21 ini, bahwa Rasulullah ini adalah suri tauladan bagi kita semuanya, suri tauladan bagi umat Islam sepanjang masa. Nah, kemudian buku sejarah peradaban Islam banyak menyebutkan bahwa suatu hari seorang laki-laki minta izin bicara kepada Rasul. Lalu kepada Aisyah radhiyallahu an mengizinkan orang tersebut masuk. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang buruk kabilahnya. Aisyah radhiyallahu an pun mengizinkan masuk dan pria itu langsung duduk di depan Nabi SAW. Nabi kemudian berbicara dengan ramah dan penuh perhatian. Kemudian Aisyah radhiyallahu an menanyakan kepada Rasulullah SAW, bertutur begitu lembut serta menghormati orang yang kasar. Rasulullah kemudian menjawab bahwa pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia. Karena tidak mau bergaul dengan orang lain, ia menganggap bahwa orang lain lebih buruk dari. Jamaah radio yang dirahmati oleh Allah, masih banyak keteladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, tidak pernah sombong. Sebagaimana hal ini dijelaskan pada sabda Nabi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
runi kama atrat nasara Isa bin Maryam alaihi salam fa inna ma'ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan goda aku, karena orang Nasrani menjunjung Nabi Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka sebutlah hamba Allah dan Rasul. Begitu mulianya beliau, bahwa dia punya kespesialisan, tapi kemudian tidak pernah sombong di hadapan para sahabat, para umatnya. Tetapi Nabi Muhammad begitu rendah hati, begitu rendah diri, kemudian dia tidak pernah menyombongkan dirinya bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah lemah lembut. Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun, bahkan meskipun ia disakiti, beliau tetap mendoakan orang yang menyakitinya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat sebagai berikut. Dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya. Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar, ataupun berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah kata Aisyah, betapa mulianya gambaran sifat Rasul, betapa baiknya hatinya ketika dia dijahati tapi kemudian tidak membalas dengan kejahatan. Bayangkan banyak manusia, banyak orang sekarang di dunia ini yang kemudian baru dirasani saja, baru difitnah saja, maka kemudian balasannya orang yang difitnah itu akan kemudian padahal itu belum tentu juga benar bahwa yang dikatakan itu adalah fitnah. Maka kemudian tauladan dari Rasulullah bahwa ketika kita dijahati maka balasannya adalah tidak menjahati pula, tidak membalas dengan kejahatan. Kemudian yang ketiga, toleran. Rasulullah ini toleran, selalu bersikap toleran. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah yang pada waktu itu mengenakan sorban di daerah Najran yang tebal bahannya. Kemudian seorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik sorbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi lehernya. Nabi karena gaya tarik menarik, kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki. Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan untuk memberikan kepada Badui itu hadiah. Coba, sudah sebegitu Rasul itu diperlakukan oleh orang Badui itu, tetapi Rasulullah malah memerintahkan sahabat untuk memberikan hadiah kepada orang Badui itu. Pemirsa radio yang dirahmati oleh Allah, tauladan berikutnya adalah dermawan. Kisah kedermawanan Rasulullah ini banyak dijelaskan dalam sebuah hadis. Salah satunya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata,
anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabilain. Seorang pria mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai umatku, masuklah ke agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak kamu inginkan lagi, khawatir jatuh miskin." Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa radio yang diberkahi oleh Allah, sikap kedermawanan ini yang begitu agung, yang begitu pemurah Muhammad Rasulullah SAW ini kepada umat. Bagaimana kemudian ini bisa kita tauladan, bisa kita tiru, bisa kita contoh, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kemudian bisa menjadi syafaat kita kelak di akhir zaman. Semoga kita semuanya bisa meneladani beliau hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Kultum Ramadan dipersembahkan Radio Ronggo Hadi 97,8 FM Lamongan. Siaran ini dapat Anda simak sesaat menjelang azan maghrib.